Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, berkahnya dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sekalipun kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan dosa dan khilaf, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, juga kesempatan untuk memperbaiki diri, menapaki jejak kesolehan kita menjadi hamba-hamba Allah hingga sampai pada puncak ubudiyah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai materi kita sore hari ini dengan sebuah kisah yang begitu fenomenal, diceritakan dalam banyak kitab oleh para salaf kita. Kisah ini terjadi di zaman tabi'in, zaman yang kata Rasulullah SAW adalah zaman yang terbaik setelah zaman para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai dunia ini juga segala apa yang ada di dalamnya dari segala keindahannya adalah fitrah manusia. Mencintai apa yang menarik mata dari dunia ini adalah tabiat yang memang ikut sejak manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini. Tentu tidak terlarang ya, bagi seorang lelaki misalnya mencintai wanita lawan jenisnya selama cinta itu tidak keluar dari koridor syariat. Bukan pula sebuah keharaman bagi seorang hamba mencari bagian keutamaan dari Allah di dunia ini selama pencariannya itu tidak menjauhkannya dari tapak kebenaran, tidak menggelincirkannya pada kemaksiatan, karena memang semua keindahan dunia itu telah dijadikan indah pada pandangan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Telah dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Dari apa? Minan nisa, dari wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatir, ya, dari harta. Ya, al muqantarah minadz zahab, dari jenis emas. Wal fittah, perak. Wal khil, kuda, ya, kuda-kuda pilihan. Wal khil musawwamah, wal an'ami wal harth, juga binatang-binatang ternak, sawah dan segala macam keindahan dunia lainnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat dzalika mata'ul hayatid dunya.
itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sementara apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah tempat kembali yang terbaik. Tapi sayangnya, ikhwas sekalian, terkadang kita tidak sadar bahwa di balik keindahan yang terekam mata kita itu adalah fitnah bagi kita secara hakiki. Menjadikan kecintaan kita pada apa yang tertangkap oleh kedua mata kita makmum atas segalanya, maka hal itu bisa memikat dan membutakan jiwa kita. Sampai pada akhirnya hati kita benar-benar tertawan ya atas fitnah tersebut. Apatah lagi bila hal itu merupakan pesona keanggunan yang terpancar dari lawan jenis kita. Ini adalah fitnah yang besar, bahkan lebih besar dari fitnah dunia itu sendiri. Rasulullah SAW, sekalian, bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah adharu 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan untuk para rijal, ya, para laki-laki selain fitnah wanita. Karena itu, dalam jejak-jejak kesolehan kita, upaya kita untuk meraih keistiqomahan agar memastikan diri kita tetap ya meniti jalan hidayah ini, menjauhi fitnah wanita, itu sudah harus atau sudah menjadi sebuah keharusan, sudah menjadi sebuah kewajiban. Karena sekuat apapun diri kita, selama apapun hidayah membersamai kita, fitnah itu tetap menjadi ancaman yang bisa membawa kita pada simpang jalan yang berbeda. Karena untuk hamba-hamba Allah yang jujur dengan keimanannya, mencintai itu bukan soal siapa, tapi seberapa besar ridha Allah atasnya. Kisah ini ikhwas sekalian tentang seorang laki-laki penghafal Quran. Kalau kita katakan bahwa dia seorang penghafal Quran, maka ini sebenarnya sudah cukup menjadikan dia sebagai seorang hamba yang mulia. Hanya saja ikhwas sekalian, laki-laki ini bukan hanya sekedar penghafal Quran, tapi dia juga seorang mujahid. Orang yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan semasa hidupnya. Ditambah lagi dia seorang abid, seorang ahli ibadah. Maka penghafal Quran, seorang mujahid, ahli ibadah, dan dia hidup di zaman tabi'in, sayangnya ia menutup perjalanan hidupnya dengan keburukan, bahkan seburuk-buruk amalan. Allah menakdirkan ia murtad dari Islam dan tidak menyisakan sedikit pun dari hafalan Qur'annya itu kecuali hanya 2 ayat. Lelaki itu dalam satu kesempatan ikut berperang ya bersama pasukan kaum muslimin dengan gagah berani melawan pasukan Romawi. Namanya adalah sebaik-baik nama, Abdah bin Abdurrahim. Keimanannya saat itu tidak perlu diragukan. Ya, ketika terjadi atau ketika perang itu sementara terjadi, ya, sementara medan perang telah berlumuran darah orang-orang Romawi. Singkat cerita, Romawi itu pun akhirnya kalah, kemudian meninggalkan daerah tersebut. Sayang, ikhwas sekalian, takdir telah mendahulunya. Tak pernah disangka
ketika pasukan kaum muslimin berhasil mengepung negeri Romawi saat itu dan berhasil mengalahkannya, masuklah tentara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ke dalam benteng yang baru saja yang mereka taklukkan. Sungguh sangat disayangkan. Abdah bin Abdurrahim tidak mampu menjaga pandangan matanya. Mungkin karena takjub pada keindahan benteng Romawi saat itu, ia mengalihkan matanya, mencuri-curi pandang pada sudut-sudut benteng. Dan dari sinilah setan bermain. Memanfaatkan kesempatan, lalu mengalihkan dengan segenap rayuan dan bujukannya agar mata Abdah tertuju pada salah seorang wanita yang cantik di salah satu jendela di benteng itu. Keindahan pesona wajah wanita itu ditambah rambutnya yang panjang sampai kepada ubun-ubun Abdah, berhasil mengobrak-abrik perasaannya. Iya, saking dahsyatnya ia sampai terbutakan cinta pada pandangan pertama. Dia lupa bahwa pandangan haram adalah gerbang pertama menuju kenista. Dia lupa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tatba'un nazra an-nazra." Ya, jangan engkau mengikutkan pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama itu untukmu, sementara pandangan kedua itu sudah menjadi haram. Ia tidak mampu mengalihkan pandangannya, ia tidak mampu menjaga pandangannya. Akhirnya apa yang terjadi, kawan sekalian? Ia jatuh cinta. Kembali ke kemah tempat ia bersama para mujahid yang lain. Tidak bisa tidur di malam hari. Wajah dari wanita itu betul-betul terekam jelas di kepalanya. Menemani malam-malamnya, akhirnya karena tak mampu lagi membendung rasa, ia menulis surat cinta kepada wanita itu. Dalam suratnya itu kurang lebih ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita mengatakan bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu. Ya, maka ternyata dijawab oleh wanita itu. Dia mengatakan, masuklah agama Nasrani, maka aku akan menjadi milikmu. Syahwat yang telah memenuhi relung hati Abdah itu membuat ia menjadi buta sampai-sampai ia menjadi lupa beriman, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Hatinya terbangun tembok yang menghijab dia dengan hidayah. Lenyap sudah takwa yang dulu ia bangun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatannya pun juga telah gelap tertutup. Na'udzubillah. Pancaran pesona wanita itu telah mampu mengubur iman si Abdah dalam di dasar samudra. Iya. Sampai ia rela meninggalkan Islam hanya untuk bisa mendapatkan wanita itu. Maka singkat cerita, maka menikahlah dia di dalam benteng. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangat terguncang. Teman-temannya sesama pasukan, ya, begitu terheran-heran. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang hafidh, penghafal Quran, yang dadanya dipenuhi dengan kitabullah, meninggalkan Allah dan menjadi hamba salib? Iya. Maka bergantian. Iya. Para tabi'in saat itu membujuknya. Ia mengingatkan kembali tentang ayat-ayat neraka, mengajaknya untuk taubat. Iya. Tapi ia tidak mau dan ia menolak. Ketika salah seorang di antara tabi'in itu bertanya kepadanya, ya, di mana hafalan Qur'anmu yang dulu? Iya. Di mana hafalan Qur'anmu yang dulu? Yang 30 juz kau hafalkan sejak kecil. Apa jawabnya?
Saya tidak mengingat lagi sedikit pun dari hafalan Quranku kecuali hanya 2 ayat saja. Ya. Kemudian ia baca sisa hafalannya yang dari 2 ayat itu. Rubaba yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Orang-orang kafir, ya, rubama yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu nanti di hari akhirat, ya, dalam ayat itu seringkali berkhayal dan menginginkan laukanu muslimin, kiranya dulu mereka dunia menjadi hamba-hamba atau orang-orang muslim. Zarhum, kata Allah, biarkan mereka dunia ini yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan, mereka bersenang-senang, mereka berangan-angan, terserah, biarkan mereka apa yang mereka lakukan. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka dari kekafiran mereka dunia. Masya Allah. Allah seolah-olah menjadikan 2 ayat yang tersisa dari hafalannya ini untuk hujjah untuk dirinya sendiri. Kutukan sekaligus peringatan. Allah yang terakhir untuk dirinya. Sayang, lagi-lagi ia telah terbutakan. Hanya gara-gara apa, ikhwas kalian? Hanya gara-gara tidak mampu menjaga pandangan matanya. Wallahul musta'an. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita di zaman ini? Bila saja seorang hafiz Quran yang ia telah menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya sejak ia kecil. Ditambah lagi dia seorang mujahid yang tidak pernah ketinggalan perang walau hanya sekali. Ditambah lagi dia seorang abid, seorang ahli ibadah yang kata sahabatnya tidak pernah ketinggalan puasa Daud dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ditambah lagi kezuhudannya dan keilmuannya yang senantiasa ikut dalam majelis-majelis para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Namun terperosok setelah ia teguh beriman, ia terjerembab, ya, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara tidak mampu menjaga pandangan matanya. Maka menjadi pertanyaan adalah apatah lagi kita ini? Yang iman kita begitu lemah, ibadah kita penuh dengan cacat, kadang dikerjakan di sisa-sisa waktu yang kita punya. Bagaimana dengan kondisi kita yang di zaman ini penuh dengan fitnah? Maka sampai hari ini, ikhwas kalian, sungguh benar, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga mata kita, Dan sungguh sangat disayangkan hari ini mata yang terjaga itulah yang kehilangan pada tubuh kaum muslimin, mungkin termasuk diri kita. Waliyadzubillah. Kita sering mendengar ada istilah mencuci mata. Mencuci mata sudah menjadi kebiasaan dan budaya banyak orang, ya, terutama di kalangan anak muda zaman ini. Nongkrong di pinggir jalan, ya, menikmati pemandangan, keindahan dunia, ya, ditambah lagi wajah-wajah manis para wanita. Ini membuat mereka mampu duduk nongkrong berjam-jam, ya. Dan kalau mereka ditanya dan diingatkan, mereka hanya mengatakan, saya tidaklah memandang wajah para wanita itu karena hawa nafsu. Namun jika saya melihat mereka yang begitu cantik, saya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertasbih kepada, ya, subhanallah. Ini kalimat yang betul-betul menipu. Bahkan saya termasuk tadi sempat mendengar, ya, ceramah dari salah seorang ustadz, ya, yang kondang di mana di YouTube ketika menjelaskan tentang apa makna dari menundukkan pandangan. Dia mengatakan menundukkan pandangan bukan berarti tidak melihat lawan jenis, tapi menundukkan pandangan maksudnya adalah tidak melihat
wanita yang bukan mahram kita dengan hawa nafsu. Nah, ketika kita melihat mereka tanpa disertai dengan hawa nafsu, maka itu bukanlah termasuk di dalam ayat wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang dimasukkan dengan tundukkan pandangan bagi si ustadz adalah tidak melihat wanita dengan hawa nafsu. Maka ketika melihatnya tanpa menimbulkan hawa nafsu, maka ini boleh-boleh saja. Itu pun tidak keliru, ikhwas kalian. Tapi sayangnya banyak. Banyak. Dan sebagian orang mengambil pendapat ini, dan ini jelas-jelas keliru. Ini merupakan racun syaitan yang telah merasuk dan merusak jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya. Dan ini tidak benar. Sampai si ustadz dalam ceramahnya di YouTube itu yang mengatakan, ini untuk apa kita akhirnya rapat, ya, musyawarah organisasi lalu memakai hijab atau saling membelakangi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini salah, ikhwas kalian. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-30 dan 31. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Begitu pula dengan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangan mereka. Ya. Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dan ikhwas kalian. Dengarkan baik-baik. Ayat ini didahului dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil adalah orang yang memiliki iman. Seruannya adalah agar tidak terjatuh pada hal-hal yang pasti akan mencacati iman itu sendiri. Maka meliarkan pandangan kita sejatinya adalah jalan pintas meruntuhkan benteng keimanan kita. Kita, ya, hamba-hamba Allah yang beriman, menundukkan pandangan kita supaya kita tidak sampai memandang aurat dan memandang wanita yang bukan mahram kita. Kedengaran suara saya? Dengaran Ustaz. Oh iya. Jadi sempat teranmut kayak baik, ya. Karena cepat atau lambat kita pasti akan tergoda. Ya. Dan jangan ada sampai dan terantum yang mengatakan saya ini insya Allah tidak akan tergoda, sudah terbiasa. Ikhwas kalian, kita sudah ceritakan di awal tadi dan sengaja kami menjadikan itu sebagai muqaddimah dari materi kita. Tentang seorang tabi'in, penghafal Quran, mujahid, abid, shaim, qawwam, ya. Dan segala macam keutamaan telah berkumpul pada, namun karena tidak mampu menjaga pandangan matanya, ia murtad dan keluar dari Islam, masuk agama Nasrani dan hilang semua hafalannya dan tinggal hanya tersisa 2 ayat. Parah. Ya. Ya. Kayaknya ikhwas kalian hendaknya ya untuk semua hal-hal yang menarik mata kita selagi itu belum saatnya dan Allah melarangnya, tinggalkan. Ingat satu hadis, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minha. Ya. Apa saja yang kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, niscaya Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Ya. Termasuk ketika kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita dari sesuatu yang haram, maka Allah pasti akan memberikan cahaya pada penglihatan kita. Ya. Begitu pula pada ayat ke-31, ya, dari surah An-Nur tadi disebutkan perintah untuk menundukkan pandangan bagi wanita mukminah. Bukan hanya muslim yang wajib untuk menjaga pandangannya, pun juga sama dengan muslim. Tidak boleh memandang aurat, ya, atau memandang laki-laki dengan pandangan yang terlarang, ya, apalagi bila diikuti dengan syahwat dan seterusnya. Lalu yang menjadi pertanyaan,
ikhwas kalian, apakah sebenarnya hukum bagi seorang wanita, pria atau laki-laki atau seorang muslim memandang wanita itu? Ya, Syekh Saleh Al-Munajjid, ikhwas kalian, ya, dalam risalahnya, dalam sebuah tulisannya yang berkaitan tentang an-nazar itu, memandang itu, hukum bagi seorang muslim melihat wanita yang bukan mahramnya atau wanita secara umum itu terbagi menjadi 6 hukum. Yang pertama, memandang wanita yang bukan mahram kita tanpa hajat, ya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan syar'i, maka hal ini diharamkan secara mutlak dan jelas termasuk dalam perbuatan dosa. Alasannya ya tadi kita baca surah An-Nur ayat 30. Ya. Jadi yang pertama, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, memandang wanita yang bukan mahram kita tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan syar'i, maka hal itu tidak dibolehkan secara mutlak, haram, dan tentu termasuk dalam perbuatan dosa. Yang kedua adalah memandang istri kita, dan tentu ini boleh, ya, ini boleh, ya, bahkan termasuk auratnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminu. Ya, kata Rasulullah SAW, jaga, tutup auratmu kecuali dari pasangan-pasangan kalian dan budak yang kalian miliki. Ya, maka memandangi istri kita boleh, termasuk auratnya. Ini jelas. Yang ketiga, memandang wanita yang masih mahram kita, ya, mahram yang dimaksud secara nasab, keturunan, maka dibolehkan melihat auratnya kecuali antara hal-hal yang diterangkan dalam ilmu-ilmu fikih tidak boleh untuk dilihat. Ya, iya. Namun untuk bagian kepalanya, tangannya, betisnya itu boleh. Memandang wanita yang masih mahram kita secara nasab, ya, secara ikatan darah itu boleh-boleh saja. Pada bagian-bagian aurat tertentu itu dilarang. Keempat, memandang wanita yang bukan mahram kita dengan alasan ingin dinikahi. Ingin dinikahi. Ini boleh, ya, ini boleh. Tapi yang dilihat hanyalah kedua telapak tangannya dan wajahnya, ya, dan wajahnya. Dari riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, ya, dulu ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau bahwa beliau ingin menikahi salah seorang wanita Ansor. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau sudah pernah melihatnya? Ya, dia mengatakan belum. Ya, belum. Saya belum pernah melihat wajahnya. Rasulullah mengatakan, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansori syai'a. Pergilah dan lihatlah baik-baik wajahnya, karena di mata wanita Ansor tersebut ada sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu yang berbeda pada mata wanita yang mau dilamar itu dibandingkan mata wanita secara umum lainnya, sehingga perlu dilihat agar tidak terkejut. Ya, dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama kita boleh melihat wajah wanita yang ingin kita dinikahi, yang ingin kita nikahi, termasuk telapak tangannya. Dan ini juga menjadi dalil, ini tambahan faidah buat antum, bahwa ini juga menjadi dalil bahwa cadar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyuruhnya melihat. Artinya apa? Menutup wajah bagi muslim masakin sudah menjadi bagian daripada syariat dan amalan mereka sehari-hari. Yang kelima, ikhwas kalian, memandang wanita dalam rangka berobat. Ya, misal kita dokter atau perawat, iya, kemudian pasien kita wanita yang bukan mahram kita, ini juga berlaku sebaliknya, maka boleh pada bagian yang dibutuhkan saja, tanda kutip. Ingat ya, tidak berlebihan
dan melihat pada bagian tertentu saja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah memandang wanita karena keperluan persaksian, ya, persaksian dalam persidangan, ya, atau muamalah yang lain, maka boleh melihat pada wajahnya saja, ya, pada wajahnya saja. Ada kaidah sebenarnya ikhwah sekalian yang perlu untuk kita perhatikan. Di sini ada ikhwah fakultas kedokteran atau keperawatan enggak? Ada enggak? Tidak ada ya? Tidak ada yang calon dokter di sini? Ada? Tidak ada? Baik. Kalau begitu saya ada satu kaidah penting terkait fikih dalam melihat aurat lawan jenis sebagai seorang dokter. Iya, tapi tidak perlu kalau memang. Baik ikhwas sekalian, menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan akhlak yang mulia. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menjaminkan masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka itu adalah menjaga pandangan. Iya. Rasulullah pernah bersabda, "Ukfulu li bisittin akfulu lakum bil jannah." Berikan aku jaminan pada 6 hal, pada 6 perkara, maka aku akan jaminkan buat kalian itu surga. Apa itu? Yang pertama, idza hadatsa ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, jika kalian berbicara, maka jangan sekali-kali berdusta. Wa idza tumina fala yakhun. Jika kalian diberikan amanah, jangan khianat. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Jika kalian berjanji, jangan sekali-kali mengingkarinya. Yang keempat, guddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Akufu aidiyakum, tahan tahan tangan-tangan kalian dari menyakiti. Wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Ya, hadis ini ya mengatakan atau menjelaskan kepada kita bahwa ada 6 hal yang bila dijaga oleh seorang muslim, seorang mukmin, maka dijaminkan surga untuknya. Jaminkan surga untuknya. Dari 6 hal tersebut, salah satunya adalah guddu absarakum, kata Rasulullah SAW. Tundukkan pandangan. Dan saking pentingnya ikhwas sekalian menundukkan pandangan itu, ternyata orang-orang jahiliyah pun juga mengetahui akan keutamaan. Bahkan mereka meyakini bahwa menundukkan pandangan itu merupakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Dan orang-orang jahiliyah pun melaksanakannya. Iya, bagi mereka-mereka yang betul-betul berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak. Ya, dalam sebuah syair orang jahiliyah atau di zaman jahiliyah mengatakan wa aguddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Aku terus menundukkan pandanganku tatkala tampak istri tetanggaku sampai ia masuk kembali ke rumahnya. Ya, ini satu akhlak yang mulia. Ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Bahkan orang jahiliyah pun sudah mempraktekkannya. Namun sungguh sangat disayangkan, ya sangat memprihatinkan, kita kaum muslimin di zaman sekarang justru mulai meninggalkannya. Lalu pertanyaannya, apa bahaya tidak menjaga pandangan mata ikhwas sekalian? Rasulullah SAW bersabda di sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar. Ya. Al-ainan, 2 mata itu, tazniyan, itu bisa berzina. Kedua mata ini bisa berzina. Wa zinahuma, dan zina kedua mata itu adalah an-nazar, pandangan. Pandangan. Maka ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan zina kedua mata yang pada pandangan itu adalah melihat terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Nah, ini merupakan
peringatan keras. Iya. Peringatan keras akan keharaman. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak. Ya, ada hadis yang lain yang lebih lengkap. Ya, pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib bahwa setiap anggota tubuh kita itu punya zina. Kedua mata ada zina, kedua telinga ada zinanya, lidah ada zinanya, ya, tangan ada zinanya. Dan kata Rasulullah SAW, zina mata itu adalah memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan ikhwas sekalian, rangkaian ayat surah yang surah An-Nur ayat ke-30 dan 31 tentang perintah untuk menundukkan pandangan, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dan menutupi ayat itu dengan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ayat ini merupakan dalil akan wajibnya bertobat karena tidak menundukkan pandangan dan juga membiarkan pandangan kita itu terumbar kepada apa saja yang hendak dilihatnya, termasuk pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, wa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Adalah fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah lawan jenis, fitnah wanita. Iya. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan pandangan mata, fitnah lawan jenis, ya. Begitu pula dengan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan itu, orang musuh-musuh Islam sudah pada tahu, ya. Iya. Bahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dan komunis, serta yang menyerupai mereka dan merupakan antek-antek mereka, itu mereka semua sangat paham akan besarnya dan bahayanya fitnah ini yang mereka telah merasakannya sebelumnya. Akhirnya apa? Mereka semua begitu ingin untuk menimpakan bencana pandangan atau zina mata itu kepada kaum muslimin dengan memanfaatkan para wanita. Maka mulailah mereka mengajak kepada ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Kemudian mulailah mereka menyeru kepada moral yang rusak, ya. Mereka mempropagandakan hal itu dengan lisan-lisan mereka, tulisan-tulisan mereka, tindak tanduk mereka, ya, wal iyadu billah, ya. Lalu mengatakan inilah ekspresi kebebasan yang hakiki. Padahal mereka tahu sebenarnya itu adalah fitnah yang terbesar. Iya. Tapi mereka sengaja untuk apa? Agar merusak diri kita kaum muslimin. Ya. Maka hati-hati kau sekalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbil rijl al-hazim min ihdakum. Tidak pernah aku melihat, kata Rasulullah SAW, orang yang kurang akalnya, jelek agamanya, yang lebih membuat hilang akal seorang laki-laki tegas daripada salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah para wanita. Ya, wanita. Karena memang begitu. Kalau pandangan kita sudah tidak mampu terjaga, hilang akal kita. Ya, buta keimanan kita. Sehingga tidak ada yang tersisa iman. Iya, dan ketakwaan kita, wal iyadu billah. Ya. Namun seringkali ikhwas kalian, terkadang ya laki-laki itu, ya, wallahul musta'an, terkadang terbutakan oleh lawan jenisnya, dan inilah kenyataan yang terjadi. Ya. Itulah mengapa ya di akhir dari surah At-Taubah tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Bertobat. Iya, kenapa? Gara-gara tidak mampu menjaga pandangan kita. Maka jangan tunggu sampai kita terbutakan. Ya. Jangan tunggu sampai kita terbutakan. Wajib bagi kita ikhwas sekalian untuk saling menasihati.
untuk bertobat dan hendaknya saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Ya, apakah ada di antara kita yang masih senantiasa tenggelam dalam dosa dan zina matanya itu? Iya. Dan kita wajib untuk saling menjaga. Karena perintah Allah secara khusus untuk bertobat dari tidak menjaga pandangan mata menunjukkan bahwa hal itu bukanlah perkara yang sepele. Pandangan mata merupakan awal dari berbagai macam malapetaka. Ini sudah menjadi rumus kehidupan. Ya, betapa banyak musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Ya, dari segala sisi kehidupan disebabkan karena pandangan mata. Ya, pandangan mata. Barang siapa yang semakin banyak memandang wanita yang bukan mahramnya, maka semakin dalam kecintaannya kepadanya hingga akhirnya ia terantarkan kepada jurang kebinasaan wal iyadzubillah. Ya, ya. Imam Al-Marwazi pernah mendatangi Imam Ahmad, ya, rahimahumullah, dan mengatakan, wahai Abu Abdillah, ya, ada seseorang yang baru saja bertobat, lalu mengatakan kepadaku, seandainya punggungku ini dipukul dengan cambuk, maka aku tidak akan bermaksiat. Hanya saja dia tidak bisa meninggalkan kebiasaannya mengumbar pandangannya. Maksudnya dia rela dipukul apa saja, ya, ketika dia bermaksiat, iya. Tapi dicambuk berapa kali pun ia tidak mampu meninggalkan kebiasaannya mengumbar pandangan. Iya. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Ahmad? Ya, kata Imam Al-Marwazi. Apa kata Imam Ahmad? Iya. Mahwa atau apa? Tobat macam apa itu? Ya. Tobat macam apa itu? Iya. Masya Allah. Ya, jawaban yang begitu ringkas namun mengajarkan kepada kita bahwa belum dikatakan benar tobat kita, hijrah kita, karena kita belum menghijrahkan juga mata kita. Ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mengatakan, ya, dengan orang-orang yang berkhianat kepada Allah, itu salah satu macamnya adalah berkhianat terhadap mata, berkhianat dengan pandangan mata. Apa maksudnya berkhianat dengan pandangannya? Yaitu orang-orang yang menjadikan pandangannya itu tertuju kepada perkara-perkara yang tidak halal baginya. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui kha'inatul a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Maka Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mengatakan yang dimaksudkan dengan pandangan atau khianat mata itu adalah mereka-mereka yang menjadikan pandangan mereka tertuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, perkara-perkara yang tidak halal baginya. Sementara Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat itu dan mengatakan seorang pria berada dalam jamaah, kemudian lewatlah seorang wanita, maka laki-laki tersebut menampakkan kepada orang-orang yang sedang bersamanya bahwa dia menundukkan pandangannya. Namun jika dia melihat mereka lalai dari laki-laki itu, ya, maka dia segera memandang kepada wanita tersebut. Dan dia jika takut ketahuan, maka dia pun kembali menundukkan pandangannya. Namun kalau orang-orang lagi tidak melihatnya, maka dia segera melihat kepada wanita tersebut. Dan begitu terus. Padahal Allah lebih tahu isi hatinya, bahwa dia ingin melihat wanita atau aurat wanita tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kha'inatul a'yan. Iya. Orang-orang yang berkhianat dengan pandangannya. Ya. Abdullah bin Mas'ud, ikhwas kalian, ya, dalam riwayat yang lain pernah masuk ke dalam sebuah rumah mengunjungi seorang yang sakit. Beliau datang kepada rumah orang yang ia jenguk itu bersama dengan beberapa orang yang lain. Dan dalam rumah tersebut ada seorang wanita, maka salah seorang dari mereka memandang ke wanita tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, jika matamu buta, tentu lebih baik bagimu. Iya. Coba lihat betapa tegasnya Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, andai kau buta lebih bagus daripada kau
memandang kepada wanita itu, ya. Maka jangankan memandang wanita yang bukan mahram kita yang cantik, bahkan memandangnya dari belakang saja, ikhwas sekalian, atau bahkan hanya memandang roknya saja, itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, setan begitu mudah dan begitu lincah serta cerdas, ya, untuk menghiasi pikiran-pikiran kita, mengotori benak kita dengan memandangnya, walau hanya dari balik rok tersebut. Waliyadzubillah. Ya, jelaslah pandangan itu mendatangkan syahwat, ikhwas sekalian. Ya, ada seorang salaf mengatakan, ya, janganlah engkau mengikutkan pandanganmu pada pakaian seorang wanita, karena sesungguhnya pandangan itu menimbulkan syahwat dalam hati. Bayangkan, pakaiannya saja kita sudah dilarang untuk mengikutkannya, ya, apatah lagi kepada wajahnya. Demikianlah saking takutnya para salaf itu akan bahaya mengumbar pandangan, ikhwas sekalian. Dan perkataan mereka ini bukanlah satu hal yang berlebihan. Kenapa? Karena bahkan bahaya itu pun bisa kita rasakan. Namun yang sangat menyedihkan, masih saja ada di antara kita yang begitu pedenya merasa dirinya aman dari fitnah walaupun mengumbar pandangannya. Ya. Mungkin karena sudah terbiasa melakukan maksiat, sudah terbiasa mengumbar pandangan, sehingga kemaksiatan terasa begitu ringan di matanya. Tapi jangan salah, ikhwas kalian. Ini termasuk orang-orang atau termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya. Orang-orang yang merasa dirinya aman dari maksiat, kemudian merasa nyaman, ya, merasa tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan kalau melakukan itu, ya, adalah ciri di antara orang-orang munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Seorang mukmin yang betul-betul jujur keimanannya memandang dosa-dosa itu seperti gunung yang ia berada di bawah gunung tersebut. Yakhafu ay yaqa alaih, yang mana ia takut sewaktu-waktu gunung itu jatuh menimpanya. Wa innal fajir, adapun orang-orang munafik, adapun orang-orang yang keji, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya itu, kazubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Iya, hanya memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang terbang melewati hidungnya, lalu ia mengusirnya dengan tangannya, sudah selesai. Begitu remeh, begitu kecil. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan, Afwan Ustaz, saya ini dari SD sekolah di sekolah umum, SMP umum, SMA umum, kampus juga sudah terbiasa dalam satu kelas itu laki-laki perempuan. Hati-hati sekalian, ya. Ketika kita sudah menganggap itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak perlu dikhawatirkan, maka segeralah curiga pada hati-hati antum, karena mungkin bibit-bibit kemunafikan telah tumbuh dan memenuhi, ya, ruang-ruang yang ada di hati antum itu. Allahumma musta'an. Al-Fadl bin Asim, ya, salah seorang salaf, pernah mengatakan, ketika ada seorang pria yang sementara tawaf di Ka'bah, lalu tiba-tiba sementara tawaf di Ka'bah itu ia melihat ada seorang wanita yang cantik, maka dia pun terfitnah disebabkan wanita tersebut, hatinya pun gelisah, ya, lalu malam-malamnya tidak mampu ia kendalikan, hingga akhirnya ia pun ditimpa bencana menjadi orang yang setengah gila. Gara-gara jatuh cinta, ya, maka dia tidak bisa mengendalikan hari-harinya, dan jadilah ia tidak melakukan apa-apa, tidak mau bekerja, ya, hanya gara-gara kepikiran dengan wanita tersebut. Ya, apa gunanya? Ya. Dan ini terjadi, ya, di zaman salaf terdahulu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa? Manusia itu diciptakan dengan penuh dengan kelemahan, ya, kepayahan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kalau seorang wanita melewati seorang laki-laki, lalu laki-laki itu tidak mampu menguasai dirinya dengan menundukkan pandangannya pada wanita tersebut, maka adakah yang lebih lemah daripada hal itu? Ya, ya. Inilah yang menyebabkan kelemahan hati seseorang. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih para salaf menjaga pandangan mereka? Iya, saya sempat meringkaskan beberapa kisah buat antum. Mudah-mudahan cukup. Ini sampai jam berapa ya materi saya, MC? Nah Ustaz, untuk anunya sampai materi Ustaz selesai sekitar Sampai jam pukul 17.20 Ustaz. 17.20 ya? Atau 17.30 Ustaz. Oh iya, Nanti Masya Allah. dibuka sesi tanya jawabnya Ustaz. Saya sebenarnya masih mukaddimah ini, belum masuk materi saya. Ya, saya baru bercerita tentang antum, tentang bagaimana pandangan, ya. Karena inti materi kita adalah bagaimana menjaga pandangan kita, caranya dan seterusnya. Baik, tidak apa-apa. Saya ringkaskan saja antum. Ya, saya gambarkan kepada antum bagaimana para salaf itu menjaga pandangannya, ikhwas kalian. Ya, ya. Beliau mengatakan, ya, dulu ada kisah di mana di pemerintahan khilafah yang berpusat di Basrah saat itu, ada seorang yang kemudian bertemu dengan pejabat gubernur bernama Daud bin Abdullah. Maka Daud pun pergi segera memenuhi panggilan tersebut, lalu singgah di rumah salah seorang sahabat beliau yang terletak di pinggiran kota, sebelum masuk kota Basrah. Sahabatnya ini adalah seorang yang sangat pencemburu. Dia memiliki seorang istri yang bernama Zarqa yang cantik sekali. Ya, ketika masih menginap di rumah sahabatnya, karena satu hal yang sangat mendesak, keluarnya sahabat ini harus keluar untuk beberapa waktu, untuk membeli sesuatu. Maka dia pun berpesan kepada istrinya bersikap ramah dan memberikan kebutuhan Daud, dengan pelayanan terbaik. Tatkala kembali ke rumahnya, maka Daud, sahabat ini bertanya kepada Daud bin Abdullah, bagaimana menurutmu dengan Zarqa, istriku itu? Apakah sikapnya ramah kepadamu atau bagaimana? Maka Daud mengatakan, siapa itu Zarqa? Maka sang punya rumah mengatakan, itu yang bawakan makanan untukmu dan seterusnya. Daud mengatakan, saya tidak tahu siapa itu. Maka segera ia menemui istrinya dan marah sambil mengatakan, aku kan sudah berpesan kepadamu, bersikap ramah, bawakan makanan, penuhi kebutuhannya dan seterusnya. Itu sahabat kalian, kenapa aku tidak lakukan pesanku? Istrinya mengatakan, saya ini sudah melakukan pesanmu. Saya bersama budakku membawakan makanan untuknya dan seterusnya. Tapi ternyata yang aku hadapi adalah orang yang buta. Dia sama sekali tidak pernah melirik kepada aku, demi Allah. Masya Allah, coba lihat. Bagaimana para salaf terdahulu. Muhammad bin Abdullah Az-Zarrat berkata, Hasan bin Abi Sinan keluar untuk melaksanakan sholat Id. Tatkala dia kembali, ada seorang mengatakan, wahai Abu Abdullah, kami tidak melihat hari raya Id yang wanitanya paling banyak, kecuali pada Id tahun ini. Maka apa jawaban oleh Hasan bin Abi Sinan? Demi Allah, tidak ada seorang wanita pun yang bertemu denganku hingga aku kembali. Masya Allah. Ketika hari raya, di mana para muslimah bukan lagi diizinkan, tapi dianjurkan untuk keluar rumah, ikut sholat di lapangan, bahkan termasuk yang sementara haid juga dianjurkan untuk keluar lapangan. Orang-orang mengatakan, wahai Abu Abdullah, tahun ini kayaknya paling banyak jamaah wanita. Apa kata Hasan bin Abi Sinan? Demi Allah, saya tidak bertemu dengan wanita pun, sejak aku pergi ke lapangan sampai kembali ke rumahku. Subhanallah. Ada yang ketika dia kembali, bertemu dengan istrinya, setelah sholat dia tanya, berapa wanita yang kau lihat di jalan? Apa dia katakan? Aku tidak melihat kecuali hanya jempol kakiku saja. Sejak aku pergi bersamamu keluar rumah dan kembali lagi. Subhanallah.
Begitu kondisi para salaf kita terdahulu. Ya, kami percepat ikhwas kalian. Tinggal berapa? 15 menit lagi ya. Iya, baik. Saya dahulukan dulu. Masih ada dua materi saya, sebenarnya ada dua. Iya, apa akibat buruk bila tidak menjaga pandangan? Ya, namun tidak mengapa, ini kami langkai dulu. Anggap saja kisah Abdah bin Abdurrahim yang menjadi muqaddimah sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa betapa berbahayanya mengumbar pandangan. Kami masuk pada bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga pandangan mata kita, ya, dalam pandangan mata kita. Yang pertama, ikhwas kalian, adalah selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengawasi diri-diri kita. Maka bila kita tidak memiliki malu sedikit pun kepada Allah, lakukan apa saja yang kita kehendaki. Bermaksiat terserah. Namun kalau kita memiliki rasa malu kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan senantiasa mengawasi kita. Tatkala kita sendiri, ya, di kamar mungkin, kamar di pintu, pintu kamar dikunci, ya, lampu dimatikan, hanya seorang diri kita di kamar kos mungkin, hanya mata kita dan layar HP kita saja atau layar laptop saja kita yang masih terjaga. Apa yang sedang kita lakukan? Tentu kita lah yang bisa menjawabnya. Jawabannya tergantung dari seberapa besar keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengawasi kita. Ikhwas kalian, hal yang terbesar yang menyebabkan betapa maraknya maksiat hari ini adalah karena kehilangan kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Kita tahu bahwa Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Tapi pengetahuan kita hanya sampai pada lisan kita, tidak merasuk ke dalam hati kita. Tidak merasuk ke dalam hati kita. Padahal andai kita tahu, ya, atau andai ilmu itu sampai kepada hati kita, di relung hati kita yang paling dalam, maka harusnya kita meyakini, ya, atau menyadari bahwa Allah senantiasa terjaga pandangannya terhadap apa-apa saja yang kita lakukan, termasuk dengan apa yang kita lihat dengan kedua mata kita. Hadirkan Allah dalam keseharian kita. Hadirkan pengawasan Allah dalam kepala dan dada kita. Maka dengan seperti itu, setiap langkah kita, setiap perlakuan kita, setiap perkataan kita akan terjaga pula dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu Allah tidak ada satupun yang luput, ya, dari pandangannya. Kiat yang kedua, agar kita bisa menjaga pandangan kita, selain selalu merasa diawasi oleh Allah, yang kedua adalah ingatlah bahwa kedua mata kita ini akan menjadi saksi demi Allah atas perbuatan kita pada hari kiamat nanti. Ya. Saksi yang tidak akan pernah berdusta. Saksi yang tidak akan pernah mengarang cerita atas apa yang telah kita gunakan untuknya padanya. Kedua mata kita nanti ini akan berbicara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama sekali tidak berkuasa lagi untuk mengaturnya. Maka bayangkan ketika kita telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lalu kedua mata kita berbicara, menceritakan kepada Allah, dan Allah lah yang Maha tahu segalanya tentang apa yang telah kita lihat dengan kedua mata ini. Maka bayangkan sejenak, renungkan sejenak, kira-kira kita akan tersenyum atau kita akan tunduk ketakutan. Dari semua yang telah kita lihat hari ini, kemarin, dan hari-hari sebelumnya. Andai mungkin hari ini kita wafat dan
Semua kita pasti akan menemui namanya kematian. Lalu kita berdiri di pengadilan Allah yang paling adil. Diperintahkanlah satu persatu dari anggota tubuh kita untuk berbicara menjadi saksi. Lalu kedua mata kita akhirnya berbicara, menceritakan apa-apa saja yang telah kita lihat dengan kedua. Kira-kira apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah? Hah? Apa yang akan kita katakan? Maka bukan hanya Allah yang mengawasi kita, pun mata kita juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain mengingat bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, selain meyakini, mengimani, dan selalu mengingat bahwa kedua mata ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, maka yang ketiga, ingatlah bahwa semua yang ada di sekitaran kita ini nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah. Maka bukan hanya mata yang bersaksi, tirai-tirai kamar kita, bantal dan kasur yang kita jadikan sandaran saat menggunakan kedua mata ini pada hal yang diharamkan oleh Allah pun juga nanti akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, hari di mana saat itu bumi akan mengabarkan berita-beritanya, akan menyampaikan kepada Allah segala apa yang telah kita lakukan ketika kita berpijak di atasnya. Dinding-dinding kamar kita, handphone kita, pakaian yang kita kenakan saat itu, ya, bumi yang kita pijak, langit-langit dari kamar kita, dan semuanya akan menjadi saksi yang ikut, ya, terhadap apa yang diberitakan oleh kedua mata kita tadi. Maka kembali renungkan ikhwas sekalian, kembali bayangkan kalau satu persatu semua itu akan berbicara, dan Allah paling tahu atas segalanya. Kedua mata kita mulai berbicara atas apa-apa yang kita lihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu mulailah satu persatu dinding-dinding kamar kita bersaksi mengiyakan perkataan mata kita tadi. Lantai kamar kita, langit-langit kamar kita, kasur kita, bantal kita, pakaian kita, sampai HP kita pun semuanya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan berita-beritanya. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya? Maka ketika mulai datang godaan itu, ikhwas sekalian, ya, apalagi kalau kita dalam keadaan bersendiri, maka ingat baik-baik, ya, Allah mengawasi kita, kedua mata kita akan bersaksi, dan semua dari bumi ini pun juga akan bersaksi. Dan ingat pula yang keempat, ikhwas sekalian, bukan hanya Allah yang mengawasi kita, yang akan senantiasa mengawasi kita. Bukan hanya mata kita yang akan bersaksi. Bukan hanya bumi ini akan bersaksi. Yang keempat pun Allah mengutus malaikat yang akan senantiasa mengawasi dan mencatat setiap perkataan dan perbuatan kita. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali dalam setiap perkataan, setiap perbuatan dari keseharian seorang hamba itu ada padanya dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Jangan sampai malaikat mencatat bahwa kita ini telah memandang wanita yang tidak halal. Jangan sampai malaikat mencatat bahwa kita melihat hal-hal yang diharamkan dari HP kita, laptop kita. Jangan sampai malaikat mencatat bahwa kita tidak menggunakan nikmat kedua mata ini untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena malaikat pun juga nanti akan bersaksi di hadapan kita. Ya. Dan yang terakhir, iya. Ingatlah senantiasa faidah dari menjaga pandangan. Ya. Ingatlah bahwa dengan menjaga pandangan ada begitu banyak faidah yang akan kita dapatkan. Iya. Ya. Berkata Mujahid, seorang mufassir dari kalangan tabi'in yang terkenal, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan menambah kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Menciptakan kepada hamba tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, meringkas, ya,
dalam risalahnya faidah-faidah keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan, ya, atau seorang hamba dapatkan bila hamba tersebut menundukkan pandangannya, ya. Dan ya tidak mengapa kita tutup materi kita dengan faidah-faidah itu, ya. Dan selalulah ingat faidah-faidah ini jika kita tergoda lagi untuk mengumbarnya selain 4 hal sebelumnya tentang pengawasan Allah, mati akan bersaksi, bumi akan bersaksi, dan malaikat pun juga akan mencatat. Maka ingat faidah-faidah ini. Apa keutamaan, apa faidah, apa nikmat yang kita dapatkan bila kita menundukkan pandangan kita. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama, bagi mereka-mereka yang senantiasa menundukkan pandangannya, maka menundukkan pandangan itu akan menyelamatkan hatinya dari kepedihan, penyesalan, ya, karena siapa yang senantiasa mengumbar pandangannya akan berkepanjangan penyesalan dan penderitaannya. Iya, pandangan itu ibarat bunga api yang menimbulkan besarnya nyala api bila dipelihara. Iya, ya. Jadi siapa yang berusaha menggunakan pandangannya, maka semakin sedikit penyesalannya. Karena semakin sedikit akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lihat. Ya, maka berbahagialah mereka senantiasa menundukkan pandangannya. Ia tidak perlu berlama-lama berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan dari semua apa yang telah ia lihat. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang senantiasa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan menjadikan hatinya itu bercahaya. Dan cahaya itu akan nampak di mata, di wajah, dan anggota tubuh yang lain. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang senantiasa melihat hal-hal yang diharamkan, termasuk dari wanita yang bukan mahramnya, dari aurat-auratnya, maka Allah akan padamkan cahaya di wajahnya. Maka begitu pula sebaliknya, siapa yang berusaha menundukkan pandangannya, maka Allah akan menjadikan hatinya penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan, yang mana cahaya itu terpancar, tampak di wajahnya, di matanya, di seluruh anggota tubuhnya. Masya Allah. Yang ketiga, mereka yang senantiasa menjaga pandangannya akan Allah berikan firasat yang baik dan kuat, ya, firasat yang baik dan kuat. Kenapa? Karena firasat itu berasal dari cahaya, ya, firasat itu adalah buah dari cahaya yang ada pada hati kita. Maka siapa yang hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah, maka firasatnya akan senantiasa menuju kepada kebenaran, kuat dan baik. Iya, ibarat kaca yang telah dibersihkan, ya. Iya. Maka menundukkan pandangan adalah upaya atau jalan untuk mendapatkan firasat-firasat yang kuat, baik dan benar. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang senantiasa menundukkan pandangannya akan senantiasa terbuka baginya pintu-pintu ilmu. Orang yang senantiasa menundukkan pandangannya, maka Allah akan bukakan jalannya menuju pintu-pintu ilmu. Karena itulah dari dulu sampai sekarang yang menjadi ciri utama bagi seorang penuntut ilmu adalah mereka yang senantiasa menundukkan pandangannya. Dan sebaliknya ikhwas kalian, belum dikatakan kita ini sebagai seorang yang telah hijrah sebagai seorang penuntut ilmu, walaupun kan kita mengatakan kita ini penuntut ilmu, kalau kita belum mampu menundukkan pandangan kita. Yang kelima, orang yang senantiasa menjaga pandangannya akan menimbulkan kekuatan di hati, ya, serta menjadikan ia teguh iman dan pemberani, ya. Kami percepat, ikhwah. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, orang yang senantiasa menundukkan pandangannya akan dihadirkan ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan, kedamaian, dan kelapangan. Ya. Kegembiraan, kedamaian, dan kelapangan. Dan kalau hati sudah lapang, sudah damai, sudah gembira, mana, ya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ya, nikmat apa lagi yang kita dustakan yang lebih baik daripada ini, ya, Masya Allah, ya.
Yang ketujuh, mereka yang senantiasa menundukkan pandangannya akan terbebas dari tahanan syahwatnya. Dia tidak akan tertawan oleh syahwatnya. Ya, dia tidak akan terkuasai oleh syahwatnya. Dan itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Ya. Yang kedelapan nih sekalian, orang yang senantiasa menundukkan pandangannya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan tertutup pintu-pintu neraka untuknya. Ya, karena pandangan adalah pintu syahwat yang bisa mengantarkan seorang pada zina, dan zina akan mengantarkan seorang pada neraka, maka orang yang menentukan pandangan akan terjaga dari syahwat, terjaga dari zina, dan tentu tidak akan terbebas dari neraka. Alhamdulillah. Maka ya, tentukan pandangan kita dan untuk menutup pintu-pintu neraka itu. Kedua dari terakhir, ikhwas kalian, iya, senantiasa akalnya, daya pikirnya itu kuat. Ya, jadi makanya jangan heran ketika hafalan-hafalan para ulama salaf kita terdahulu kuat. Iya, kapan mereka menguat kisah singkat dari Imam Syafi'i yang hilang kelalaian, ya, segala macam kelalaian. Maka ikhwas kalian, ya, mari kita bersungguh-sungguh untuk membiasakan diri kita menjaga pandangan dimanapun kita berada, ya, menjauhi tempat-tempat yang rawan timbulnya fitnah pandangan, zina mata. Ya, kalaupun kita terpaksa harus mendatangi keramaian, maka berusaha untuk menjaga pandangan. Namun kalau kita kalau tidak ada kebutuhan di dalam, maka tinggalkan. Iya, makanya saya heran, jujur ikhwah sekalian, saya terkadang heran ada sebagian ikhwah yang senangnya ngumpul di mall, ngumpul di warkop, ngumpul. Iya, ini bukan fashion seorang penuntut ilmu, ikhwah sekalian, bukan. Ya, kecuali memang dibutuhkan, maka silahkan. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, jangan. Iya. Dan kalau memang ternyata kita begitu merasa berat terhadap menahan pandangan ini, maka ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita tinggalkan karena Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan itu. Wallahu ta'ala alam, mana manfaatnya. Iya, kami cukupkan materi kita sore ini, kami kembalikan kepada MC. Tabarakallah, kami ucapkan kepada Al-Ustadz. Masya Allah, materi yang dibawakan sungguh luar biasa tentang bagaimana kita menundukkan pandangan, menjaga mata, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, kita akan membuka diskusi atau tanya jawab kepada peserta. Mungkin kita batasi untuk saat ini dulu 2-3 pertanyaan kepada jamaah. Silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan secara langsung untuk memungut silahkan kepada peserta atau jamaah yang ingin memberikan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Afwan, boleh bertanya ini, Kak? Iya, Fadl. Mana MC-nya? Iya, kepada saudara kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Bismillah. Jadi pertanyaan saya, Kak, bagaimana bila yang tadi itu yang kan kalau misalnya yang bekerja kayak yang bekerja di pasar atau apa, kan mereka itu berjualan itu pastinya menghadapi pembeli yang seringkali itu pastinya ibu-ibu atau perempuan. Lalu pasti untuk melakukan komunikasi dengan pembeli itu pasti ada yang namanya pembicaraan lebih lanjut. Jadi mungkin saja pandangan tidak terjaga, Kak.
Bagaimana pandangan kakak mengenai ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kepada Al-Ustadz mungkin bisa langsung untuk dijawab pertanyaannya Iya, kepada baik. Berbicara tanpa melihat wajah, menurut adab di keseharian kita, khususnya di negara kita, memang sedikit tidak sopan. Ya, sedikit tidak sopan. Namun, ikhwas sekalian, perlu untuk kita mengedukasi kepada masyarakat kita, kepada orang-orang di sekitaran kita tentang seperti apa dan bagaimana seharusnya ya kita bermuamalah dengan lawan jenis, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri muamalah kita dengan lawan jenis tidak bisa dihindari. Itu sudah pasti di pasar bahkan di kampus ya, dan di mana-mana. Namun untuk hal-hal yang memang betul-betul diperlukan kita harus berinteraksi dengan mereka, kita masih tetap untuk menundukkan pandangan. Ya, bila tidak sengaja melihat wajahnya, maka segera palingkan pandangan kita. Iya. Karena memang Rasulullah mengatakan, ya, la tatba'u an-nazra. Jangan ikutkan pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu adalah untuk kita. Iya, tapi setelah kita lihat langsung segera dipalingkan. Dan mungkin awalnya orang-orang akan mengatakan bahwa kita ini sombong, ya. Namun kalau kita mampu menjelaskannya dengan baik, insya Allah pasti semua akan terjaga. Ya, apalagi ini adalah bagian kita untuk memuliakan wanita yang bukan mahram kita dalam Islam. Ya, beginilah cara Islam memuliakan wanita. Ya, maka pelan-pelan kita lakukan itu, kita praktekkan itu, ajarkan kepada orang-orang bahwa beginilah seharusnya kita bermuamalah, karena memang mau tidak mau interaksi dan komunikasi antara kita dengan lawan jenis tidak bisa dipisahkan hingga hari ini, ya apalagi di negeri kita. Namun mengurangi pandangan, ya intensnya kita bertemu itu bisa kita lakukan sekebutuhan kita saja. Wallahu ta'ala alam. Itulah tadi penjelasan dari Al-Ustadz. Untuk yang ingin memberikan pertanyaannya di YouTube, silakan sampaikan di kolom komentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Al-Ustadz, saya bacakan. Bismillah, afwan Ustadz, kami ingin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang jualan, lalu ketika mempromosikan barang atau testimoninya, menampilkan aurat atau mengumbar aurat orang lain, apakah ini berdosa, Ustadz? Baik itu laki-laki ataupun perempuan yang mempromosikan. Syukran Ustadz, mohon untuk dijawab. Iya, na'am. Kepada Al-Ustadz. Iya, baik. Jangankan untuk yang tampak auratnya bagi si penanya, bagi mereka-mereka yang bisnis hijab, ikhwas kalian, jangan menggunakan model muslimah yang tampak wajahnya. Ya, apalagi jika dalam model tersebut diarahkan oleh fotografernya untuk bergaya, dengan model-model gaya tertentu, tentu ini sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Apalagi kalau yang ditanyakan menampilkan aurat atau mengumbar aurat orang lain, berdosa, jelas berdosa. Ya, jelas. Jadi lalu bagaimana jika memang ternyata bagian jualan kita itu, ya produk kita itu harus diiklankan, maka pakai manekin saja, ya kalau pakaian misalnya, yang tidak menjadi patung utuh, ya yang tidak menjadi patung utuh, karena kalau patung utuh juga ini juga repot, ya hukumnya masih khilaf di kalangan ulama kita. Namun cara yang paling amannya jangan menggunakan model, ya jangan menggunakan model. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau wajahnya ditutup, ya dan seterusnya, tapi untuk lebih baiknya, ya untuk kehati-hatiannya, hindari, jangan. Wallahu a'lam. Kalau laki-laki tidak masalah, kalau tertutup auratnya, ya tertutup auratnya. Tapi kalau terbuka, jelas tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana batasan-batasan seseorang dalam memandang lawan jenisnya, Ustadz? Iya, kita sudah jelaskan tadi batasan-batasan memandang lawan jenis, ya, yang
yang 6 tadi itu, memandang wanita ya dalam hukum Islam ada 6 ya. Yang pertama, memandang wanita yang bukan mahram kita secara umum tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat yang syar'i, maka ini yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram dan termasuk perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, memandang wanita yang merupakan istri kita, maka boleh dilihat termasuk auratnya. Kemudian yang ketiga, memandang wanita yang mahram kita secara nasab, keturunan, ikatan darah, maka boleh. Pada aurat-aurat tertentu boleh dan aurat-aurat tertentu lainnya tidak boleh. Yang keempat, melihat wanita yang bukan mahram kita karena uzur syar'i, ya. Iya, misalnya berobat gitu ya, maka pasiennya boleh. Iya, pasiennya boleh atau dokternya boleh melihat pasiennya pada aurat yang dibutuhkan saja dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, boleh melihat wanita yang ingin dinikahi, wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yang terakhir, yang keenam adalah memandang keperluan untuk persidangan, persaksian atau muamalah, ya, maka diizinkan sesuai dengan kebutuhan, itu pun hanya wajahnya saja. Selebih daripada keenam ini, hindari, tinggalkan, dan jangan. Wallahu a'lam. Itulah tadi jawaban dari Al-Ustadz. Mungkin untuk jamaah atau peserta, karena masih ada waktu, mungkin silahkan untuk mengajukan pertanyaannya kembali. Apakah masih ada? Dari YouTube, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan di Zoom, silahkan chat atau nyalakan voice-nya. Apakah masih ada dari peserta atau jamaah? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari jamaah dan peserta, saya simpulkan sedikit dari apa yang saya tangkap, bahwasanya menjaga pandangan adalah akhlak yang mulia yang mampu menjamin seseorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan, bahayanya tidak menundukkan pandangan dapat mengakibatkan sinar mata yang mengarah pada persinahan, melemahkan hati. Adapun cara-cara kita dalam menjaga pandangan mata, yaitu selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Kedua, ingat bahwa mata kita akan menjadi saksi di hari akhir kelak yang tidak akan pernah berbohong. Ketiga, bahwa semua akan bersaksi kepada Allah di hari akhir di saat kita melakukan perbuatan dalam melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, adanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencatat perbuatan kita. 5, mengingat faidah-faidah dalam menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 10 faidah-faidahnya dalam menjaga pandangan dari Ibnu Qayyim. Pertama itu akan menyelamatkan hati dan kepedihan dan penyesalan. Kemudian menjadikan hati bercahaya yang memancarkan keluar dari tubuh dan wajahnya. Ketiga, akan memberikan firasat yang kuat. 4, senantiasa dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, memunculkan kekuatan di hati, dihadirkannya ke dalam hatinya kegembiraan, kedamaian serta kelapangan. 7, terbebas dari tahanan syahwatnya. Yang ke-8, akan tertutup pintu-pintu neraka untuknya. 9, senantiasa akal dan daya pikirannya kuat. Terakhir, terselamatkan dari berbagai ancaman dari macam kelalaian. Mengutip dari perkataan Al-Ustadz, yaitu mencintai itu bukan soal siapa yang dicintai, akan tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dicintai. Mungkin cukup untuk
pertemuan untuk kajian kita pada sore hari ini. Mari kita menutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz atas materi yang disampaikan.